Halo adik-adik, apa kabarnya? Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih pada adik-adik yang senantiasa untuk beribadah online adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yuk kita perhatikan sama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu nih. Tapi sebelumnya adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Iya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah online. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, biar lebih semangat, kita mau menyanyikan satu pujian. Tapi sebelumnya, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Di Rumah Saja. Musik! Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. 2, 3. Baik adik-adik, masih dengan posisi yang berdiri ya. Masih semangat? Biar lebih semangat lagi, adik ya, kita undang tepuk Yesus nih. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes, yes. Yesus. Yesus, yes. Baik adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji
adik-adik, sekarang adik-adik semua dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat satu pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasa, adik-adik siapkan dulu ya amplopnya. Adik-adik bisa ambil dulu amplopnya. Kalau sudah diambil, adik-adik bisa menuliskan nama dan juga tanggal 7 Oktober 2021 hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian dengan judul Aku Bawa dan Berikan.
adik-adik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah senantiasa untuk beribadah online, dan juga Kakak Cia dan Kak Dea dan kakak-kakak sekolah minggunya berterima kasih kepada orang tua adik-adik yang sudah menemani adik-adik dan setia menemani adik-adik dalam ibadah online kita. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, maupun adik-adik sedang sedih, ada masalah, sakit, Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik semuanya. Dan juga di sini Kak Cia mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan dan mempunyai umur yang panjang dan juga kesehatan, dan juga dikasihkan oleh hikmat kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua jangan melupakan protokol 5M untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. Baik adik-adik, itu tadi ibadah gabungan kita, dan sekarang kita mau pisah kelas seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Bye-bye, sampai bertemu di kelas masing-masing. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dea. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dan berdoa, kita mau menyanyikan satu pujian. Tapi sebelum itu, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Karena pujian kita ada loncatnya, ada jongkoknya. Langsung aja nih, kita ke pujiannya. Musik! Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Nah, Kak Sisil yakin nih, anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu nih sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, minggu lalu kan kita sudah mendengarkan pengulangan cerita dari 3 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat nggak apa-apa aja pengulangan cerita dari 3 minggu yang lalu? Ada yang lupa, ada yang ingat juga. Nah, biar ingat semua, kakak mau mengingatkan pengulangan cerita dari 3 minggu yang lalu. Adik-adik, yang pertama kita sudah mendengarkan cerita tentang Hana berdoa di rumah Tuhan. Yang kedua, persembahan seorang ibu. Dan yang ketiga, anak-anak bernyanyi di rumah Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini juga nggak kalah seru loh adik-adik. Cerita kita minggu ini tentang seekor domba. Daripada penasaran, langsung aja nih kita dengar ceritanya. Silakan, Kak. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya baik. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik,
Waduh, udah lama ya nggak ketemu. Hampir 2 minggu loh kita nggak ketemu. Karena minggu-minggu kemarin Kak Andro sama Kak Talita yang cerita buat adik-adik. Hari ini Kak Ica yang akan bercerita buat adik-adik semua. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, pada minggu ini, kakak akan memutarkan 1 buah video buat adik-adik cerita tentang domba yang hilang. Mau dengar nggak ceritanya? Baik, adik-adik, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, duduk yang baik seperti biasa dan kakak akan putarkan ceritanya. Dengar yang baik ya adik-adik, begini ceritanya. Domba yang hilang, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada 1 domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari 1 domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata 1 domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan 1 domba itu. Lalu gembala melepaskan 1 domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong 1 domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan 1 domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, begitu ceritanya adik-adik tentang domba yang hilang. Perumpamaannya, gembala itu adalah Tuhan Yesus adik-adik dan kita adalah dombanya. Kalau kita hilang dari Tuhan Yesus dan tidak setia kepada Tuhan Yesus sedih adik-adik dan Tuhan Yesus berusaha mencari kita kembali. Adik-adik mau menjadi domba yang hilang gak? Jangan ya adik-adik, kita belajar menjadi domba yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita setia untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan tadi. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, supaya kita setia kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikian ceritanya. Kita selesaikan cerita firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan ya adik-adik. Baik adik-adik, setia dalam sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakaknya tadi? Seru nggak? Tapi sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita.
Nah, sebelum itu Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Mari kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami terus ya Tuhan, agar firman yang tadi kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setia memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar berjalan
bersama.